Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syahira. Saya dari PKPI 3 semester 6 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu tugas manajemen konseling. Dan saya membuat video ini untuk menjelaskan tentang apa itu program bimbingan konseling, apa itu manajemen bimbingan konseling, serta apa itu program tahunan bimbingan konseling, dengan dosen pembimbing mata kuliah yaitu Ibu Ria Hayati MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen BK atau tentang manajemen bimbingan konseling. Manajemen bimbingan konseling adalah kegiatan manajemen yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi fungsi bimbingan dan konseling, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang program BK atau dengan program bimbingan konseling. Program bimbingan konseling adalah rancangan kegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan siswa atau peserta didik sesuai dengan tingkatan kelas dan dilaksanakan oleh guru BK dengan periode waktu tahunan, semesteran, bulanan, dan mingguan, serta harian. Program BK tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau SK atau KD yang telah ditetapkan oleh sekolah. Di sini saya akan menjelaskan program tahunan yang ada di SMP Negeri 3 Perbaungan. Yang terdapat ada beberapa layanan, yaitu yang pertama adalah layanan orientasi, yang kedua ada layanan informasi, yang ketiga ada layanan penetapan dan penyaluran, keempat ada layanan penguasaan konten, yang kelima ada layanan konseling perorangan, keenam ada layanan bimbingan kelompok, ketujuh ada layanan konseling kelompok, kedelapan ada layanan konsultasi, 9 ada layanan mediasi, 10 ada layanan aplikasi instrumental, dan 11 ada layanan himpunan data, 13 ada layanan konferensi kasus, ke-13 ada layanan kunjungan rumah, dan 14 ada layanan alih tangan kasus. Di dalam program tahunan yang sudah dibuat di SMP Negeri 3 ini terdapat 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang kepribadian, yang kedua ada bidang belajar, yang ketiga ada bidang sosial, dan keempat ada bidang karir. Keempat bidang tersebut mempunyai objek-objek tertentu yang sudah tertera di dalam program bimbingan konseling tahunan yang ada di SMP Negeri 3. Kemudian saya akan menjelaskan tentang layanan orientasi pada bidang kepribadian, belajar, sosial, dan karir. Pada bagian kepribadian, di sini setiap tahunnya akan memfasilitasi bina raga, bela diri, tempat beribadah, rehabilitas penderita narkoba. Untuk pengembangan belajar, terdapat lembaga bimbingan belajar, fasilitas belajar, sekolah lanjutan. Bidang pengembangan sosial terdapat kegiatan gotong royong, seminar BK atau rapat besar bersama jajaran. Kemudian di materi yang pengembangan karir terdapat objek khusus keterampilan.
Pada layanan informasi terdapat 4 bidang juga. Yang pertama pada bidang kepribadian, kemampuan dan kondisi pribadi termasuk kecerdasan EQ, bakat, minat, dan tugas pengembangan. Pada bagian bidang belajar, kemampuan atau kegiatan dan hasil belajar, yaitu kegiatan belajar dalam kelas, belajar kelompok, mandiri, dan persiapan ulangan atau UAS. Pada bidang sosial, kiat mencari teman yang baik, hubungan antar remaja, hubungan dalam keluarga. Untuk bidang karir, hubungan antara bakat, minat, pendidikan lanjutan, persyaratan karir, serta pendidikan umum dan jurusan, dan karir, pekerjaan, dan lainnya. Pada bidang layanan penempatan dan penyaluran, di bidang kepribadian yaitu latihan bakat, kegiatan, dan lapangan. Pada bidang belajar yaitu mengikuti les tambahan. Pada bidang sosial membentuk kepanitiaan, OSIS, PMR, UKS, Pramuka, atau ROHIS. Ini seperti kita mengarahkan pada kegiatan organisasi yang ada di sekolah, baik internal maupun eksternal. Untuk bidang karirnya itu penempatan dikondisikan kepada setiap peserta didik. Pada layanan-layanan penguasaan konten, pada bidang kepribadian seperti mengajarkan mengatur jadwal, kegiatan sehari-hari di rumah, di sekolah, mengambil keputusan, serta mengarahkan berpikir pada positif. Pada bidang pembelajaran yaitu menyusun jadwal belajar, meringkas materi agar lebih mudah dipahami. Pada bidang sosial, mengajarkan cara berbicara, kemampuan berpidato, dan lainnya. Pada bidang pengembangan karir, penyaluran minat, bakat, menyusun serta syarat-syarat untuk pekerjaan yang akan diikuti setelah lulus SMA. Kemudian pada layanan konseling perorangan, di bidang pribadi, belajar, sosial, dan bidang karir itu sama, seperti curhat masalah pribadi terkait masalah pribadi, belajar, sosial, dan karir. Kemudian pada layanan bimbingan kelompok, terdapat potensi diri, menyalurkan bakat, minat, hobi, menjauhkan diri dari narkoba, serta perbedaan individu. Pada bagian belajar, mengarahkan pada kiat belajar mandiri, sikap terhadap mata pelajaran, sikap terhadap hasil ujian, dan pemanfaatan buku pelajaran, dan mengarahkan pada tidak menyontek dan mengulang ujian yang sudah ditetapkan. Kemudian di bagian bidang belajar yaitu hubungan antara muda-mudi dengan hubungan sekolah, masyarakat, dan toleransi dan solidaritas. Pada bidang karir yaitu mengajak untuk berpikir ke masa depan kita dan memilih sekolah lanjutan, masalah pengangguran. Pada bagian layanan konseling kelompok yaitu pengaruh teman sekolah dan tidak menghiraukan PR. Kemudian di bagian belajar yaitu masalah belajar yaitu nilai rendah, nilai belajar rendah, hasil raport yang menurun. Pada bagian masalah sosial yaitu klien cabut atau kelompok yang terisolir atau tersendiri atau terkucil. Pada bagian karir yaitu tidak ada motivasi. Kemudian pada layanan konsultasi di bidang pengembangan kepribadian seperti
campur tangan orang tua, wali kelas, guru BK, dan tenaga ahli seperti wali kelas atau tata usaha atau warga sekolah yang berhak untuk menegur. Dalam bidang belajar yaitu informasi dari ketua kelas, memperdaya pihak tertentu untuk mendapatkan informasi. Pada bagian sosial, informasi dari teman dekat, informasi dari teman sekelas. Pada bagian karir, informasi dari media massa. Kemudian ada layanan mediasi. Pada bagian bidang kepribadian, memberikan solusi yang baik untuk setiap layanan dan permasalahan pada setiap peserta didik. Yang bagian bidang belajar, memberi solusi yang baik untuk setiap layanan permasalahan. Pada bagian sosial, turut berperan aktif memberi solusi dalam mengatasi kesulitan belajar. Pada bagian karir, memberikan solusi yang baik untuk setiap layanan dan permasalahan. Pada layanan aplikasi instrumen, yang pertama bidang pribadi memberikan tes AUM, sosiometri atau alat non-tes lainnya seperti wawancara. Pada bidang belajar, hasil raport, hasil tes IQ masalah belajar peserta didik atau hasil rapor pada bulanan, semester, atau tahunan. Untuk bagian sosial, mengumpulkan kondisi dan masalah hubungan sosial peserta didik seperti tes bakat, inventory, kreativitas, dan hubungan sosial. Pada bagian karir, terdapat tes bakat, minat, dan tes keterampilan. Pada layanan himpunan data, di bidang kepribadian terdapat data identitas diri, potensi dasar, integritas, identitas keluarga, riwayat kesehatan, catatan anekdot, dan masalah dari pribadi. Untuk masalah belajar, ada hasil belajar harian, bulanan, atau semesteran. Yang kedua, data kegiatan belajar, riwayat pendidikan, dan masalah belajar. Pada bagian sosial terdapat sosiometri, teman dekat, data hubungan sosial, masalah sosial. Kondisi karir, pekerjaan orang tua, bakat minat karir, jurusan, masalah karir. Pada layanan konferensi kasus, terdapat pertemuan kasus pribadi yang dialami peserta didik. Yang pertama itu sering absen, bolos. Yang kedua, kenakalan atau perilaku menyimpang. Pada bagian belajar, terdapat sulit mengikuti pelajaran, mengganggu suasana kelas, lalai mengerjakan PR. Untuk sosial, suka menyendiri, suka mengganggu teman. Untuk masalah karir, pada konferensi kasus yaitu masalah penjurusan. Yang kedua, masalah karir. Untuk layanan kunjungan rumah, pada bidang kepribadian, bidang belajar, bidang sosial, dan bidang karir sama. Hanya dengan pertemuan dengan orang tua peserta didik untuk menjelaskan permasalahan yang dialami oleh peserta didik kepada orang tuanya agar orang tuanya lebih tahu tentang kepribadian, tentang belajar, tentang sosial, atau tentang karir anak peserta didik tersebut. Dan yang terakhir adalah layanan ahli tangan kasus. Pada bidang pengembangan kepribadian, pendalaman penanganan masalah pribadian seperti 1. Kesehatan, yang kedua tentang permasalahan narkoba. Kemudian pada bidang belajar seperti pendalaman penanganan masalah belajar anak yang hiperaktif. Yang
Bagian sosial, pendalaman masalah sosial seperti kriminal. Yang kedua, kekerasan terhadap lawan jenis. Dan yang terakhir, konseling yang bagian bidang karir, yaitu pemilihan sekolah untuk lanjutan. Karena ini di SMP, lebih sering ke pemilihan sekolah lanjutan untuk anak peserta didik yang sedang dibimbing. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.